Terus wa kuriha lan den makruhake lima mumin kedua makmum opo infiradun ijen anis sofi saking sof alladzi yasof min jinsihi kang saking jenise alazi in wajada lamun nemu sapa makmum fihi ing dalam sof saatan ing keluasan kelonggaran. saatan ing kelonggaran bal yudkhiluhu Bal yadkhulu. bal yadkhuluhu bale melebu sapa makmum hu ing sof. Jadi kuriha lima mumin infiradun anis sofi alladzi min jinsi in wajada fihi sa'atan. Bal yadkhuluhu. Di makruh berdiri sendiri dalam satu shop. In wajada fihi sa'atan. Kalau dia masih mendapatkan satu tempat yang dia bisa masuk di situ. Maksudnya di shop depannya ada longgar, maka makruh membuat shop baru. Penuhi dulu shop depan yang kosong, baru setelah penuh buat shop yang baru. Jadi membuat shop baru sebelum penuh shop depannya ini makruh. Segala hukum makruh dalam sholat berjamaah itu menghilangkan fadilah berjamaah. Maknanya sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahalanya berjamaah 27 derajat itu. Jadi misalnya kamu sholat berjamaah, kamu berdiri sendiri dalam satu shop. Sholat kamu sah, tapi berjamaahnya tidak dapat. Jadi perhatikan segala hukum makruh dalam sholat berjamaah itu membatalkan padilahnya berjamaah. Batal padilahnya. Sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala, sama seperti orang sholat berjamaah tapi yang makmum tidak niat makmum, yang imam tidak niat imam. Fasorat sholatuhu furoda. Jadi sholatnya seperti sholat sendiri. Ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya berjamaah itu kuat. Berjamaah itu rahmat. Al-jama'atu rahmat. Menyendiri berpisah dari berjamaah itu lemah. Asyaitonu dhi'bun kadhi'bil ghanam. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hafal kamu hadis. Dia harus hafal. Oh nggak hafal gimana mau menyampaikan sama umat. Ikutin. Asyaitonu dhi'bun. Asyaitanu zibun Kadhi'bil ghanam. kadzibil ghanam Innama ya'kulu adh-dhi'bu adzibu minal ghanam minal ghanam al-qasiyah. al-qasi. Asyaitonu setan, Asyaitanu setan, dhi'bun adalah serigala. zibun adalah serigala. Innama ya'kulu dhi'bu, Innama yakulu zibu, sesungguhnya serigala itu hanya memangsa sesungguhnya serigala itu hanya memangsa al-ghanam al-qasiyah, al-ghanam al-qasiyah, kambing yang terpisah dari kelompoknya. kambing yang terpisah dari kelompok.
Jadi setan itu dia akan mudah mengganggu orang yang tidak berjamaah. Syaitan zibun, kadzibil ghanam. Setan itu serigala, sebagaimana serigala manusia itu setan. Sebagaimana serigala bagi kambing. Serigala itu akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompok. Jadi orang itu kalau tidak mau berjamaah mudah disesatkan oleh setan. Jadi orang yang tidak mau berjamaah mudah disesatkan oleh setan. Maka dalam urusan sholat berjamaah ini baginda Nabi betul-betul memberikan penekanan khusus. Sehingga tidak ada hadis dijumpai bahwa Nabi sholat fardu berjamaah. Fardu itu tidak berjamaah. Gak ada hadis yang menjelaskan Nabi itu sholat fardu tidak berjamaah. Nabi selalu berjamaah dan berjamaahnya di masjid. Sampai pada kondisi Nabi sakit parah yang disusul kewafatan beliau, itu masih sholat berjamaah walaupun sudah nggak bisa ngimami. Beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengimami. Itu saking pentingnya. Pentingnya sholat berjamaah. Jadi seseorang itu mementingkan, penting itu timbul dari rasa. Kenapa dia mementingkan? Karena dia merasa ini urusan penting. Tapi kalau dia tidak ada rasa bahwa sholat berjamaah itu penting, ya dia tidak mementingkan. Sebagaimana orang urusan kerja, dia mementingkan karena dia punya perasaan bahwa kalau nanti tidak kerja, saya makan apa? Nanti nggak kepanen sawit-sawit itu tidak jadi duit. Maka mementingkan itu ketika ada rasa bahwa itu penting. Jadi rasa itu sendiri itu muncul dari hati yang bersih. Bahwa Nabi mengatakan dzaqah akan merasakan ta'mal iman. Dzaqah bisa diartikan akan mencicipi ta'mal iman, rasa iman. Siapa yang akan mencicipi rasa iman? Rasanya sholat, rasanya tahajud, rasanya baca Quran, rasanya ngaji di pesantren. Itu ada rasanya itu. Semakin kuat rasa, semakin bagus hatinya, semakin kuat rasanya. Tiga, kata Nabi. Tiga yang akan mencicipi rasa itu. Yang pertama, anrdiya billahi rabbah. Orang yang dia itu puas punya Tuhan Allah. Sehingga dia pilihan lagi apa, doa sama Allah, minta sama Allah, berharap sama Allah. Sehingga sholat itu nikmat, baca Quran itu nikmat. Apa-apa dapat masalah baca Yasin 40 kali. Dan nikmat itu. Ada apa-apa, ada apa.
kamu kalau kamu belum merasakan itu, rugilah. Masa hidup tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Kemudian kedua, wabil Islam dinan. Orang yang puas punya agama jika dia tidak apa dengan dia pindah apa-apa. Bagaimana menurut agama gimana? Menurut Islam haram, halal. Itu bukan bagaimana enaknya. Kalau bagaimananya ya kan enak. Tapi bagaimana hukumnya? Enaknya gimana? Enaknya gimana? Agama menurut Allah gimana? Menurut Allah Rasulnya gimana? Hukumnya gimana? Gak usah tanya-tanya hukum. Sudah. Kalau memang kita tidak tahu ya bertanya. Wah, kok saya nanti haram semua. Loh, kalau tahu tinggalkan. Wow, kalau ditinggalkan berapa peduli kita ini. Ini. Wah, akhirnya ikut. Jadi enaknya mana dulu karena enak. Menurut Allah gimana? Ini boleh apa tidak? Mana? Enaknya gimana ya? Sesat. Kemudian yang ketiga, lebih mulai Nabi ya. Orang puasnya contoh hidupnya puas punya Tuhan Allah, agamanya Islam, hidupnya Rasulullah. Sehingga apa, kalau mau makan, mau tidur, Nabi kalau tidur itu gimana ya? Berjalan, Nabi itu kalau berjalan gimana ya? Gimana ya? Terus begitu. Kalau nggak tahu bertanya. Wah, itu harus tamat. Jadi manis ibadah itu manis. Tidak ada rasa mati, justru kita bermasalah itu hubungan hatinya ini. Dengan Islamnya bermasalah, dengan Rasulullah bermasalah. Sehingga menjadinya dia ibarat orang sakit. Yakuza min din moro kalau hati orang kalau ini sakit maka terasa pahit. Manis. Kamu sakit karena enak jadi baik. Makan daging kami nih. Air. Mana ini dagingnya? Ya, kamu sehat, sakit. Gak masuk. Di Quran sakit. Suruh berjamaah.
hatinya geleng kepala. Bagaimana kamu melihat ada orang sakit beri makanan enak tolak. Maka yang sehat geleng kepala. Oh, ini yang sehat. Dulu aku hurat dalam damul. Kalau hati sehat, hati yang bersih, tidak akan bosan, akan males, akan berat, maka terasa sampai terasa ngaji, sholat naik turun sekolah 3 rakaat 4 rakaat pencicipi tiba dan mulai sholat hajat, sholat apa semua tiba adzan subuh. Kok nggak terasa ya tiba-tiba sakingnya. Jadi kalau nikmatnya itu nggak terasa, tiga saking nikmatnya ceritakan penghuni surga itu makan pisang. Di situ bukan pisang ya, nikmat semua dan tidak perlu kholidun, ada semua yang diingini nafsu. Jadi penghuni surga makan kulit buang, ambil pisang kedua gigi makan. Pisang ini nikmatnya dibanding pisang yang di pertama 70 kali lipat. Wah. Pisang kedua dimakan 70 kali lipat lezatnya dibanding pisang yang pertama. Buang kulitnya dibuang. Ya. 70 kali dibanding pisang yang kedua. Berarti kalau dibanding pisang pertama 140 kali. Masya Allah. Terus gitu. Tanpa terasa nikmat itu di surga itu kebalikan di dunia ya. Kalau di makan tambah nikmat. Kalau di dunia semakin makan semakin ceret, tambah makan nikmat nanti sudah berubah jadi dipaksa makan terus, racun jadi muntah. Sate enak ya 10 tusuk aja, 20 tusuk lah atau 30 tusuk lah kamu mau. Oh sekom ya 1000 tusuk. Wah itu di surga akan nikmati nanti di sana. Yakin tidak ada surga? Itu gimana loh? Kan ke kiamat loh. Nggak yakin dengan surga itu. Jadi di dunia ini tidak usah terlalu berharap orang memuliakan kamu, menghormati kamu, respon dengan kamu. Orang baik seperti itu. Jadi dicaci orang senyum aja. Kamu ini gimana sih? Paling sedikit gitu loh. Ngomongin orang di ya. Apakah kalau saya apa nama senyum dulu dia justru malah tambah senang ya itu. Biarin aja cuy. Senyum aja. Malah lewat. Nah, penghuni surga tadi yang makan pisang tadi. Makan pisang baik kalau bahasa kita. Enak, kata siapa? Kata penghuni surga yang makan pisang, enak. Enak ya enak, tapi kan ada yang lain, bukan hanya pisang baik. Coba tengok kulitnya ke belakang. Tengok kulitnya sudah menggunung.
Berapa pisang tuh yang dimakan? Kulitnya sudah menggunung. Kok sampai perut itu enggak kenyang ya enggak? Ini memang bukan makan untuk kenyang. Jadi di surga itu makan bukan untuk kenyang.